Orang mau praktikan apa yang orang pe opa yang setinggal patron opa Samratulangi, yaitu manusia hidup untuk memanusiakan manusia lain. Manusia lain. Woi, baku depa ulang torang sekarang di studio lagi dengan bintang tamu yang berbeda lagi di Podstream. Woi, Podstream ini podcast ekstrim. Ya. Nah, hari ini kita kedatangan tamu yang luar biasa, yang kemudian orang akan bahas banyak sekali tentang apa sih yang dia lakukan. Ini adalah menceritakan dia punya salah satu konten kreator yang kemudian lagi viral, yang bicara tentang sosial. Jadi kenapa kita ngajak dia untuk sini? Karena ketika Woi itu melihat beberapa konten-konten dia yang lewat gitu, itu bicara soal kemanusiaan dan sosial. Nah, karena Woi juga kita bergerak di isu-isu sosial, jadi ini orang yang kemudian orang mau ajak ngobrol ini hari ini. Nah, sebelum panjang lebar, orang mau memperkenalkan dulu dengan kakak, adik, bro, terserah saja. Kalau kita cuma biasa panggil Rio Manorek sih. Ini dengan Rio Manorek. Jadi ini dengan Rio, orang itu kemarin lihat konten-konten Rio itu luar biasa pada saat membahas ini ya, pokoknya isu jalan ya. Oh, yang iya, nah gitu. Jadi pertama gimana itu? Jadi tapi tunggu, terang tanya dulu. Nama panjang, tinggal di mana, sekarang lagi beraktivitas apa? Kalau kita asli orang Minsel. Kemulembuai. Cuma kita lahir dan dibesarkan di Kemulembuai. Kong baru menikah di Kampung Nasaret itu yang ada di konten itu, yang di Kecamatan Ratan Timur itu. Jadi kita kok tapi kalau sekarang kita kegiatan tambang ya, kerja tambang punya pekerja kasar yang susah lah, boleh dikatakan. Tapi cool. Nah, itu terang bahas itu nanti. Nah, apa sekarang aktivitasnya bolak-balik lagi Manado? Kalau sekarang sudah menetap di Rata Totok sih. Sudah menetap di Rata Totok. Oke. Nah, kita panggil Rio Jo ya? Boleh. Rio, ya. Nah, Rio, ini penasaran. Kenapa waktu itu Rio tiba-tiba bikin konten tentang kampung itu yang di Wioi itu kalau nggak salah ya? Iya. Nah, apa dasar latar belakang kenapa Rio mau bikin itu konten itu? Nah, sebetulnya kok itu kan kita bercerita itu kan transmigrasi itu. Otomatis DP penduduk situ bukan asli orang sini. Oke. Orang Bariking cuma ya di pendatang. Gongnya di mana-mana itu pendatang itu. Orang tahu sendiri kalau merantau tuh. Ya. Apa pula jauh dari keluarga apa semua. Kita cuma apresiasi waktu video itu lantaran di situ kak Iya. Kalau itu kak banyak anak-anak muda yang putus sekolah. Nah, banyak orang putus sekolah pun sementara DP hasil kekayaan alam di situ kan nggak juga seberapa, namanya DP ekonomi di situ namanya transmigrasi. Otomatis kan ya beda dengan kota-kota begini banyak lapangan pekerjaan. Di sana cuma memang pertanian, no? Cuma kan kalau semua orang itu semua bertani, maksudnya tuh lain mau kerja apa? Kalau sementara orang itu tuh lain tuh masih anak-anak muda, kau nak terus sekolah menjadi apa dong besar kemari ini? Sementara di kota-kota besar banyak anak muda yang putus sekolah dan asli itu di kota banyak lapangan pekerjaan asli. Masih banyak juga ya. Apa pula di kampung kecil begitu. Kita suka nongkrong. Kalau kita sedih jadi dompe apa kak dompe akses juga ya itu. Mau jam sekolah itu jam hampir siang dorong so bangun sudah gitu. Dari anak-anak di Nado sini atau di kota-kota dan dorang ya sini nanti bangun 6:30 pergi sekolah itu boleh dah. Boleh mau santai-santai dulu. Masih mau kabar gampang ya. Iya. Gampang. Di sana
Itu kita suka sekali dan banyak anak-anak di sana putus sekolah kan itu jalan itu. Gitu ya di sana. Sebetulnya kan tuh bagus juga di jalan tuh ikut dari panggung itu dan cuma kan yang lebih dekat tuh ikut di video itu sampai kita ngotot sekali tuh di video itu juga cuma baking. Oke, yang Kalau akses di video, dorang. itu kok kurang lebih mau jalan itu 1 jam sampai di sekolah. Oke. Kalau berjalan kaki jalan rusak, tapi kalau dia jalan so bagus, nggak dikit 10 menit. Itu bisa berapa kalau jalan sekarang? Kalau sekarang itu Yang jalan rusak. kaki 1 jam 2 jam no. Aduh, zaman-zaman Hari-hari. sekali. Oh, Tuhan. Hari-hari dong di sekolah. Iya, ya. Kong kalaupun orang ekopang otomatis itu mesti dola ojek. Kalau dia ada kendaraan sendirilah bersyukur dan Kak. Cuma kalau dia hari-hari kan dia mau dola ojek itu dia sementara orang tua penghasilan paling jago satu hari itu 100.000. Wah, ya, Toh? ya. Kong belum dia kalau ini terang ambil paling ini anggaran hemat motor pribadi. Kalau dia punya motor pribadi, kalau enggak nih kalau dia menumpang atau dia berjalan kaki. Kalau dia motor pribadi, Kong kalau dia ekopang itu minimal dia 1,5 liter atau 2 liter lah dari bensin itu. Pergi pulang nang El Nazaret Pango. Kong kali dia, 1 bulan berapa sih? Iya. Dan memang jajan. jadi itu juga karena ngana di sana, kemudian ngana melihat kondisi yang seperti itu, jadi miris juga, Kang. Iya, Bagaimana betul, ya orang prihatin. anak banyak bisa ada akses anak sekolah ini for dong pe masa depan ini. Kong dorang kasih yang secara akses jalan dan segala macam itu tidak ada. Tuh, Setengah mati. setengah mati. Cuma di sana ada tuh salah satu orang di sana jadi tentara. Dia sekarang sudah jadi tentara. Oke. Dia memang Dodi Pak. Dia jadi tentara. Dia itu pagi jam 4 dia sudah bangun. Pas siap di sekolah berjalan kaki hari-hari. Oh, wow. Hari-hari Mar sudah jadi tentara sekarang. Boleh juga kalau tuh anak-anak itu menjadi sama yang Dodi itu. Iya, nggak semua juga. Nah, nggak semua Iya, juga. iya, Cuma iya. kan dia kalau suatu pengaruh dengan lingkungan, pergaulan atau Iya. game tuh. Iya, betul. Jadi memang ini ada kan udah suruh kita di sana kita kan sebelum kita baking itu kita koordinasi dengan perangkat desa. Iya. Cuma kita bilang ini video kita mengeluh ke pemerintah. Bukan berarti kita mau jelekkan peran. Kita nggak pernah jelekkan sampai pemerintah atau orang. Kita tinggal di Indonesia. Otomatis kan kita berhak loh kita mau bahas kritik tuh. Yes, bersuara. Di Peswa, di jalan itu dia kan orang kan ini tinggal di Indonesia. Itu sempat ada tuh komen tuh lalu dan bilang, ini sudah biasa kata kok. Pokoknya kalau dulu kata orang tua dulu memang berjalan kaki dan kalau kita bilang beda dulu dan sekarang. Kalau sekarang itu jangan mau sekolah. Nana kerja saja hari-hari berjalan kaki itu mau dapat gaji, Nana berani. Mau kerja itu dapat gaji. Iya. Belum Nana mau pergi sekolah itu nggak dapat gaji. Kok masih Iya. anak-anak, sementara dong ke ontak itu bermain. Yes. Jadi banyak sempat Ya komen netizen waktu itu Kang, Iya, cuma- orang bilang, torang le dulu boleh, Boleh, Kak. biasa itu dulu ya. Itu kita bilang sekarang kena sekolah kan kita mau bayar kena 100.000 satu hari karena pergi sekolah berjalan kaki. Kita mau bayar kalau ada mau ngaku sekarang. Berjalan kaki coba. Berjalan kaki hari-hari. Bukan terus nggak ada. Iya, Terus kan itu dia- kondisinya berbeda juga. Itu di kampung kalau misalkan sekarang ada informasi, ada internet, ada apa begitu-gitu kan, itu salah satu jadi di mana-mana juga tetap akses sekolah itu atau mau ke tempat di kampung-kampung lah. Mungkin karena ini belum tersorot atau apa, jadi Rio angkat ini ya. Iya kita suka karena kita suka kan kebetulan kita ke akun banyak orang Bauni. Aha. Kita mau sampaikan, mari ini kan hal positif yang kita sampaikan. Sangat positif. Sangat Sekarang positif. kita udah dengar itu, dorang dah musyawarah desa begitu Kak. Yang dong mau prioritas kan itu jalan no sekarang. Good. Berarti ada dampak dong. Nah ini yang kemudian orang kenapa kita ngajak Rio juga. Kita sekarang kan bicara soal konten kreator nih banyak nih ya. Iya betul. Kita tidak, ya itu hak mereka juga. Tapi ketika bicara soal sosial, bicara soal kemanusiaan, itu yang membuat tertarik gitu. Karena yang begini-begini ini nih yang penting, yang perlu juga diangkat gitu. Istilahnya oke lah, mungkin Rio di dalam platform sosial media yang lain gitu kan, ya pasti ada viewersnya, ada pengikutnya Iya, betul. banyak begitu kan. Tapi ini juga bisa menginfluence teman-teman atau anak muda yang lainnya
bahwa kita boleh konten apa aksi sosial apa yang kita bisa lakukan dari Iya, situ kan, betul. bukan cuma masalah pencitraan doang atau ya supaya kita terkenal dan dapat monet, tapi ini yang menarik di kontenmu yang pertama itu yang kita lihat waktu itu, kenapa pingin ajak juga gitu, dan kemudian pas lihat-lihat ternyata ada konten-konten yang lain ini, tapi itu di desa apa tadi, Itu di Hmm. Nasaret di Timur. Wiyoi Timur, Kecamatan Ratahan Timur. Ratahan Timur. Jadi update terakhir itu ada yang mau ini. Baru-baru kan orang dah musyawarah desa sekecamatan tuh. Kan orang tuh palak bilang, yuk kita mau apa yuk suka pampai. Emang ada kerja kok Kita bilang, Kong bagaimana perkembangan? Jadi ini usulan dari kecamatan. Ini baru dari kecamatan, tuh. Kecamatan usul yang memprioritaskan tuh jalan kita bikin video itu. Iya. Tuh jalan itu. Jadi dari desa Wiyoi baru desa apa lagi? Itu birman-birman kampung dan orang kata dia mengalah dan berapa jalan lagi kasih birman biar itu dulu yang tuh di konten itu dulu tuh apa? Deng mudah-mudahan tembus nanti Pak. Amin. Nah ini Dinas terkait. maksudnya ini apa namanya konten yang kemudian bermanfaat juga untuk orang banyak gitu. Cuma memang kalau kita kurang mau lihat kalau pemerintah sudah respon bagus. Cuma kalau lupa pelan, rencana kita mau galang dana gitu. Gas. Cuma mau Yes. kita cuma mau prioritas sama tuh paling rusak parah. Ada kan coba kita hitung-hitung sekitar ada 4 titik yang tuh DP rusak parah. Yang tuh memang motor mau lihat setengah mati. Dia cuma bikin jalan lebar-lebar bagi jalan di motor pinggir. aja ya. Iya. Buat motor yang penting dorong bebas Yang penting sekolah, itu aman itu, dan itu sangat-sangat menginspirasi juga. Seharusnya teman-teman yang lain kita bisa lihat juga apa masalah-masalah sosial. Contohnya yang Rio lakukan adalah dengan memberi konten itu, dia kemudian bisa menginfluence atau bisa ada respon lah. Itu buktinya itu. Kalau enggak ya kurang galang dana. Apa sih yang enggak sekarang Pak ya? Betul. Nah, Sekarang bagus media sosial pergunakan untuk boleh berguna for orang lain. yes itu. Bukan cuma untuk menghibur, melainkan ada dampak juga tersendiri dan. Ya betul. Nah itu tentang itu baru satu nih yang kemudian kita pengen bahas tentang Rio nih. Nah itu sudah akhirnya ada DP belum penyelesaian, tapi setidaknya punya respon itu sudah oke sih. Sudah mantap itu. Nah, sekarang ngomong-ngomong nih ya, apa namanya konten-konten Ngana ini, konten-konten Ngana ini yang kemudian yang dilihat juga selain masalah sosial itu, kita lihat masalah kemanusiaan gitu. Oh. Ada beberapa konten yang kita lihat nih. Pertama lihat cowok batato, kong ditambang. Kong DP tamang-tamang juga ada di situ. Tiba-tiba orang mau give nanti kalau 1 juta kalau nggak salah kita yang itu Mbak Uni itu Kong bilang ini orang mau kasih ke panti asuhan. Ini agak lain ya. Kenapa ya? Kenapa dari tadi isu kemanusiaan sekarang isu sosial, sekarang isu kemanusiaan yang Rio angkat gitu. Emang Rio suka bicara soal ini atau konsep dari jadi konten kreator ini juga itu yang apa kira-kira yang memotivasi Rio? Kalau sebetulnya kok itu tentang itu gift itu tuh gift. Tapi waktu itu Kak begini Kak. Iya. Kita pertama-tama basumbang itu gift TikTok begini Kak. Kita baru terima gaji sebetulnya. Oke. Kita baru terima gaji tapi bos dari gaji bukan gaji di content creator. Kalau kita gaji di content creator belum ada ini, cuma di gift. Jadi kita pertama kali kita live itu kita nggak salah di Wali Peta Upan di Sonder. Kita live di situ. Itu seumur hidup baru kita pay followers 30.000 mah kita nggak pernah live. Nggak pernah kita live. Karena dia bilang yuk live kok karena akun coba gini karena nggak pernah live. Nah live lah kita di situ. Kita live di situ. Kung kita pay gift dan kita kan nggak mengerti tuh live begitu ya. kita kan dulu buta tuh kita paus apa semua kereta dan sebanyak dan lebih apa dan kita bilang Barton nggak tapi tamu sih coba lihat kemari apa saja ayo baru live baru 1 jam kita live itu 500 terba Uni. Wow. 500 Kung, yuk paus apa sama Kung Barton cek iya yuk sejuta nggak ada masuk ini. Good. Nah sebetulnya Kak namanya Kak manusia kita perdodoi.
Iya. Tetap orang apa Iya. kan? Tetap kan orang mulai kan berhak juga orang mau ambil dan dari hasil jeripaya orang debat konten selama ini. Itu orang pihak dan. Cuma waktu itu kan orang kita baru terima gaji sekitar kalau nggak salah 15 juta sudah terima waktu itu. Kong, kita, banyak ini begini kok, ini kita ada doi, kita baru terima gaji. Iya. Kong, ini kita semua ambil ini kan bukan kita nak dapat suara akang. Ini Traba Live itu tak dapat suara akang kan. Oh, lebih kita sih panti asuhan jo. Oke. Nah, satu kali kita menyumbang, rupa katu, ternyata katu itu doi don cuma aja buang-buang begitu. Ternyata for panti asuhan baru artis sekali dan kita lihat tuh waktu itu kita pertama kali berkunjung di panti asuhan Tondano itu kita udah selama ini kita cuma mabu-mabu tuh kita ada doi tasnya hura-hura. Ternyata kata orang juga bawa sumbangan harga 300.000 beli snack di for adik-adik. So senang Sekali dorang. Belum beli ini tuh kita coba pertama doi coba beli minuman yang kali 5 atau dia pergi beli minuman. Iya. Kita bilang ini kalau kita kasih orang. Wow. Kita bilang hati dan besok kita mati kemari. So ada dan kita kumpul-kumpul kita kalau memang pahala dan begitu dan. Iya. Oh iyo kan telang. Jadi berikut dari situ kita coba janji Tuhan, kalaupun kita memang mau terus kita konten ini, DP hasil to give ini dia, kita kasih pada orang namanya. Orang sampai sekarang orang membutuhkan. Jadi pertama kali yang Rio dapat itu dari pengalaman kita ada duit, ada gaji, ini bolehlah coba untuk kasih ke ini kan ke Tapi live pertama itu hampir 2 juta. Nah, pertama itu apa dikasih kemana? Tiba-tiba dapat ide aja atau kita mau ini kok ada langsung ada panti asuhan ini di atau panti asuhan di Tondano. Pertama Tondano. Oh, yang kita lihat yang di Tombatu Tombatu juga. Tombatu baru pertama di Tondano dulu ya. Itu dari gift itu ya. Dari gift kemudian beli Tondano barikin 2 kali itu di sana. Baru kedua kali Edo Pratasik. Oh, ada teman konten juga, konten kreator. Cuma kita bukan cuma ini Kak, bukan cuma kok panti asuhan dia bantu selalu. Kita sampai berita-berita di sudut viral tuh viral kalau dia nak ada doi for pengobatan. Sama yang baru-baru tuh ada Aira, baru tuh kembar 3 itu dia apa kita bantu tuh sama itu. Yang itu ya yang ada yang handphone itu bukan. Iya. Aduh. Cuma kita nak bantu gitu. Tapi memang sudah sering berarti yang sebanyak. Tapi itu memang dari konten kreator uang kalau itu di kalau Facebook belum pernah terima gaji. Jadi tuh doi selama ini tuh kita kasih sumbang-sumbang itu murni dari TP gaji sendiri apa? Sebelumnya juga kan sudah ini ya. Gaji dan gift tapi gaji dan TP gift kita kasih baku tambah. Wes, keras men. Jadi ini orang kalau mau bilang tato atau orang udah paling ini sangar sama tato yang orang anak muda orang kan berpikir negatif betul Iya betul, orang tato penjahat preman lah, identik dengan itu dorang ada istilahnya dorang menyamakan itu dengan kejahatan biasanya. Nah ini buktinya. Ini ada teman konten kreator muda ini yang kemudian tanpa perlu nggak basa-basi juga, nggak perlu ini langsung memberikan kepada orang yang membutuhkan, apalagi untuk panti asuhan dan yang bukan cuma panti asuhan ternyata juga ada yang butuh juga. Kan baru-baru kan yang viral itu Om Efri yang kita pulangkan jenazah dari yang soal ini ya, yang jenazah yang dibawa pulang Kang, itu yang itu sudah ada pemakaman hari Sabtu. Thank God, wow luar biasa sekali ya. Kan sempat jadi perdebatan juga soal kita penggalangan dana itu di sulut viral bahwasanya kita bertato lah apa sama orang. Nah ada yang begitu. Banyak ada. Coba kita ini dulu. Kita ngulik dulu ini soal jadi bertato nanti tiba-tiba bilang di media sosial kok dia mau pakai minum itu atau dia mau pakai apa kayak gitu kan. Kalau ada orang sempat wow orang sempat dong komen kepa mau itu tato ngana. Sebetulnya kan baru-baru itu kita bukan karena ada baju kok sebenarnya. Kita banyak baju. Cuma kan kita cuma mau tangkar mau lihat dan ini orang-orang bagaimana kalau kita baking konten buka baju. Apa ini? Ternyata yang disorot itu tato, bukan kita pakai telanjangan itu kita berdiri.
ini yang menarik nih, jadi menarik nih dibahas Iya. nih. Jadi waktu itu kalau Don Sorot kita pakai telanjangan, kita semua nampilkan ketelanjangan, kita oke lah minta maaf. Oke. Marka ini kan yang Don Sorot ini tato. Iya, Mau pamer iya. tato ngana atau mau situ nyung jagung ngana tato itu. Kita bilang, ah ini berarti ini orang bogo-bogo. Berarti ini orang yang berkomen, kau rata-rata tato semua. Kita Tato, begini. wow. Ini orang yang berkomen ini pandai mah bogo-bogo. Pokoknya dia kalau memang kita video itu kita ada bikin ada kesalahan. Kita aku itu. Memang kita ada bikin ini kita ada kesatu. Kita upload ini video ada kita pakai kesalahan kita mengerti. Kita pakai kesalahan tapi kalau mau komen itu kalau ini bilang ini saya pakai kesalahan kita bilang oke. Memang Oke, karena iya. orang cerdas nang. Kalau ini bilang tato itu kita bantah. Lihat dari sudut yang kemudian Rio bilang tadi kalau soal ketelanjangan atau apa untuk di media sosial mungkin Rio bisa terima. Kalau tak terima. Tapi kemudian berkomen itu Kalau tato, kita nak terima Oh. itu. Kita nak terima. Aku juga sih. Aku juga kita- bertato. Nah, iya. Karena kita nak Jadi- terima bogo-bogo itu tuh orang dapat komen itu. Iya. Orang- Kenapa memang harus tato? Tato itu bentuk kriminal gitu. Tidak semua orang bertato itu adalah kriminal. Itu apa? Seni lah. Itu. Iya, cuma kan memang banyak tato sekarang nang orang bertato itu berbuat jahat. Cuma kan itu oknum, bukan DP. Itu kan Tidak seluruh lah Iya, ya. tidak Tidak semua. semua ya kan. sama nih Tidak kalau semua. ada orang nak bertato kok berbuat jahat. Kok itu apa kira-kira orang mau bilang itu dia. Itu keren. Dalam tuh. apa ini korupsi coba Ron sama orang di pasti harus suka miskin. Kalau dia ada orang bertato atau enggak? Iya, Korupsi. iya. Coba Orang-orang lihat. korupsi itu tidak bertato loh. Coba, Tapi itu orang korupsi. Di tagline pokoknya di garis bawahi itu orang yang korupsi itu tidak bertato. Kita Tapi jangan dalam sini juga kita mau menyebutkannya cuma banyak contoh. Kita bogo-bogo kita kalau mau menyebutkan nama kita Iya, mau iya. menyebutkan nama di sini. Cuma kan ada contoh baru-baru 271 C batato dia atau enggak? enggak. Iya betul. Itu kita Itu stigma. Orang bilang stigma atau orang cara pandang yang negatif itu hanya melihat dari cover saja, Kang. iya. Orang belum tahu dong. Dan ketika Anda sebenarnya sudah berapa kali melakukan kegiatan-kegiatan sosial sebenarnya, tapi belum dinotis. Kenapa kemudian dinotis itu tato gitu? Iya. Kan orang nggak tahu. Berarti kan ya kita juga harus melihat orang itu bukan karena covernya, karena apa yang kemudian dia sudah lakukan juga begitu. Jadi kayak yang di panti asuhan tiba-tiba lihatnya dengan teman-teman yang wah ini ditambang ini kong ada sementara buka baju kong itu Itu baru-baru di Silian itu memang sengaja kita bilang pakai singlet semua sampai bawa sumbang. Memang sengaja kita pakai singlet semua. Kalau orang bahasa sumbang di panti asuhan Silian kita dan tapi itu kita pilih Deng Rio. Masuk aja terus saya tunjuk orang Yes. tato orang. Karena kan moron di Sulawesi Utara situ kadang sekali orang bertato ini kong dapat sorot media dan kalau bisa berbuat baik. Cuma kan selama ini kan cuma dia lihat dia kesalahan, kejahatan, jual diri. Yes. Itu cuma orang Ada mungkin yang memang konten kreator yang bertato ya, tapi kan yang melakukan kegiatan-kegiatan sosial itu jarang gitu. Iya, jarang. Mungkin jarang. Tapi itu kau sampai bawa ke ranah yang tempat pekerjaan begitu kan, kong teman-teman sengaja nunjukin identitas juga ini tuh orang. Dan ada lekote yang kemudian jadi viral itu karena apa? Klarifikasi ya tentang Oh, iya. teman-teman yang itu juga karena mungkin aduh batato, preman, apa bawa-bawa panawayar lah apa begitu Oh, gitu kan. iya memang itu anak itu kok. Kita mau cerita sedikit Bu. Kita orang tapi rekan kerja di sana di Tamarata Totok sana. Kita bos itu perkerjakan orang yang dia boleh dikatakan orang mau terima di kalangan masyarakat. Kita rekan kerja sama di situ Bu. Kita Kak kalau tahu mau cerita soal bekas narkoba, pernah bunuh orang, papan curi keras. Orang terima, orang rangkul. Kerja dan orang memberdayakan dia Iya. supaya jadi masyarakat yang baik dan benar. Ada sekarang tak boleh mau spill orang-orang itu dia mantan jual narkoba. Kalau orang lain sudah orang paling mau terima orang-orang begitu dalam Iya, mau iya, terima. Mau kerja. Atau dia mau masuk di satu perusahaan yang gajinya bukan mau panah enteng, mau gaji itu dia. Iya.
3 juta mar dia persyaratan kalau mau masuk Iya, penampilan menarik lah dan segala macam. segala macam. Itu orang itu SKCK juga begitu. kalau buat orang itu tapi bos itu berdayakan manusia orang DP pekerja karena ada skill kerja dia nak perlu dapat apa Belakang ya. dia nak pernah peduli. Kita pertama satu rekan kerja di sana di Benau 47 Indomaret turun bagi di Sulawesi Utara sini. Tapi sudah sudah selesai ini. Dia keluar penjara tahu karena mau suka kerja. Oh, mau suka Marjo. Katan rata toto kerja dan orang. Ada tuh tapi tamang dia tukang jual narkoba. Dia bilang mau kerja. Oh boleh no kak. Datang. Gaji 1 bulan 6 juta. Orang ngasih gaji. Di luar bonus. Tuh si gaji per orang. Baru tuh tikang-tikang orang. Iya, peks kalau dia. Tikang-tikang. Terus orang ada apa di nadu cuma ribut. Kemarin jadi rata tutup kerja. Kita sih kerja itu no, for apa gitu loh kalau misalkan cuman mau datang beribut, ayo kerja gitu. Tapi itu tadi yang dibilang soal kalau misalkan tidak diterima lagi gitu kan, tidak diterima di masyarakat, kemudian ternyata Rio juga bisa merangkul mereka untuk kerja. Orang pikir dorang kalau bahasa umum dia bilang sampah masyarakat. Ya, kan? Sampah masyarakat. Ya, yang memang negatif. Kata-kata masyarakat gagal dan orang jadi masyarakat yang baik dan benar. Tapi orang tong terima. Orang manusia juga gitu. Dan orang juga itu berbuat baik juga kan. Orang jangan melihat itu sekali lagi covernya. Orang terima kerja dan orang. Sekarang ada di PKC belum lama terima gaji nih orang. Iya. Udah dapat bonus baru-baru. Iya. Ini nih yang menarik nih, yang kita tanya. Mungkin Rio punya pengalaman pribadi atau bisa menceritakan sedikit nggak? Kenapa Rio pingin buat ini? Mungkin karena ada dulu yang, iya karena kita nakal dulu, iya kan? Karena kita ini mungkin ada istilahnya sesuatu peristiwa yang kemudian bikin Rio juga lebih dewasa, lebih kemudian istilahnya melihat kegiatan-kegiatan ini atau apa yang Rio lakukan sekarang itu lebih ke membantu orang lain. Kira-kira ada secara personal mungkin dari kalau Rio? Kita dulu yang kita tergerak hati siapa sampai kita konten itu berbasis di pemberdayaan tuh kenakalan itu dia tuh anak nakal suka-suka tikang orang. Kita dulu kerja di Balai Pemasyarakatan di Kemenkumham. Ini kita dulu di Kemenkumham, lama kita di Kemenkumham. Karena kita lama di Kemenkumham, kita lihat dan tuh orang-orang di dalam penjara itu dia keluarga susah, sibuk kesana kemari, ya otomatis urus ini, coba DP ulah. Sampai kita suka himbau, teman jangan sampai masuk penjara, karena di penjara siksa. Tapi kita suka kan, karena kita bilang kita lama 8 tahun kita di Balai Pemasyarakatan itu, kita kerja di situ sebagai PPNPN, pegawai pemerintahan, pegawai negeri. Selama 8 tahun kita di situ. Jadi kita sudah tahu dari itu kan Bapas itu kan pembebasan bersyarat. Kan semua urus itu tuh. Jadi latar belakang orang-orang ini nih Rio memang mantan napi-napi itu orang apa dong kenal. Orang kenal. Tapi Rio melihat dari sudut pandang yang lain, POV orang bilang bahwa orang masa lalu, dorang karakter, dorang bentukan itu sebenarnya belajar dari situ kan. Iya, kita pendekatan yang boleh dikatakan tahanan dan orang penjahat. Kita tahu dan DP pendekatan yang dorang apa dorang minta itu kan cuma kan 99% kan orang masuk penjara itu kan cuma gara-gara dia sudah ada orang peduli dia. Sampai dia berpikir di dalam penjara itu di tamang-tamang ini dorang bawa tamang saling melengkapi begitu orang di dalam penjara. Karena di dalam penjara ramai kok sebetulnya. Cuma di pesisir lain orang tua yang siksa. Tapi kalau melihat begini, misalkan contohnya di Manado nih, ada tuh yang suka bikin sesuatu kekacauan, kok mau bikin supaya dia tanahin nama. Menurut Rio itu bagaimana? Pas nih ngobrol nih. Bagaimana Kak? Jadi kalau dia mau bikin nakal, nakal begitu supaya mau jadi terkenal. Menurut Rio nih. Kalau itu kok rata-rata kan sekarang tuh itu Manado ini kan padahal tahun lalu itu darurat sajam ini dinobatkan ini. Darurat sajam. Gila di mana-mana itu. Rata-rata
informasi itu yang terang dengar. Kita ya suka ya kasih himbauan for orang-orang yang nih kali kalau dia sudah dari masuk penjara dia sudah tahu DP cuaca di dalam bagaimana, DP ujang badai di dalam penjara itu. Ya. Tapi kan kalau dia anak-anak yang belum pernah masuk penjara itu kita tekankan sekali lagi pertama-tama kalau bilang kan cuma mau disiksa oleh orang tua atau mau belum pernah kan mau masuk penjara, mau belum tahu DP siksa, mau masuk penjara. Kalau mau sudah dalam baru sadar aduh Tuhan di dalam itu dia terang pihak kebebasan itu mau dicabut. Dia untung mau dapat kurung, nak mau dapat pegang HP, jauh dari istri dan keluarga, anak. Kalau ada kan yang masih ada yang masih nyong-nyong itu kan orang masih di bawah labil. umur gitu kan, yang sekarang masyarakat kan agak khawatir begitu berjalan malam tiba-tiba depan wayar pas dengar cuma mau suka ya yang penting kita mau terkenal gitu, please deh, halo. Pesan for Pextikang ada kita sebanyak kali kasih himbauan penghuni di penjara itu nyendak enak, di penjara itu siksa. Kalaupun penghuni mau suka masuk penjara cuma dengan niat coba-coba, cuma pengalaman. kita sarankan jangan. Aduh, karena di penjara itu boleh mau cerita sedikit? Boleh, silakan. Banget boleh. Di penjara itu dia karena dia kan otomatis kan semua terganggu, mulai dari DP psikis. Ya. Semua kan di penjara itu kan ya namanya kan manusia tuh. Apabila kalau dia normal, ada tuh orang sudah laki-laki. Tuh karena kan minta mau melampiaskan di mana? Di situ belum tuh kalau nggak taat aturan dapat tada, dapat injang, kalau nggak taat atau masuk karantin. Iya, dan itu mengganggu psikis banget gitu ya. Mengganggu. Jadi tempat harapan Manado kota yang penuh kedamaian begitu dan masih banyak tuh orang-orang tuh. Sisil jago berimbas pembunuhan. Iya. Kan semua dapat cap kemari, kemana? Aduh, jangan pernah tahu di sana bahaya. Tapi pernah jadinya itu yang kemarin jadi darurat tempat. Kok Manado banyak sekali orang bilang, ih, siapa so nyenda so taku ini berjalan di Manado, tiba-tiba semua dapat inilah, semua dapat itu, orang yang disasar juga sembarang begitu. Iya, itu dulu kan, waktu Manado itu krisis jam tuh waktu 2000 berapa itu waktu musim Covid. Orang kan komunitas motor, kita kan juga kan tahu gabung di komunitas motor apa semua. Orang pernah bikin citra dan supaya Manado ini dapat aman, baik dan mantap. Terjobanya itu bikin sakit kepala. Iya. Setidaknya ada kayak apa ya, pemberdayaan juga kan. Iya. Dan kasih tahu orang ini juga punya pengalaman di situ, Dang. Cuma kan 99% kan tindak pidana maupun pembunuhan, pencurian apa sama ini kan sebetulnya bukan gara-gara kok mabuk itu. Bukan gara-gara itu kan gara-gara obat, lem, tramadol apa semua, warga. Itu obat-obat ayang itu. Iya. Dan masyarakat umum biasanya cuma bilang, oh, karena minuman. Baru turun cap tikus, baru ini cap tikus bermasalah. Iya. Karena yang kau nanti bilang baru petani cap tikus kan salah, minta uang yang buku-buku minum. Iya, kita kalau minum juga bertanggung jawab ya kan. Tapi yang ada sebenarnya yang obat-obat lain yang kemudian bikin orang bermasalah. Kalau kita ini sebetulnya ada solusi sebenarnya kalau dia gimana? Aman di sini. Ada di solusi. Hantam pak menyatu di bawah jual komik apa sama itu dia. Sebetulnya itu kan gara-gara itu. Orang mulai ada tuh kasus pernah jadi di kos mana ini. Cuma gara-gara komik. Dia bunuh DP Tamang. Wow. Gara-gara kejahatan yang sementara itu barang gampang mau dapat di sini. Kita kira gampang mau dapat di sini. Cuma di warung-warung pun berapa itu. Sebenarnya kok itu harus ada regulasi ya. Sebetulnya. Karena walaupun itu dijual bebas, obat-obat batuk lah apa, tapi dampaknya kalau diminum banyak itu bukan ada DP dampak jelek begitu. Batas tertentu berapa saset boleh ambil. Iya. Sebenarnya ini banyak dijual belikan itu dia. Aduh, saya bilang ini tuh dia bikin darurat. Sebetulnya bukan cap tikus, bukan minuman dang. Sebenarnya ini tuh begini. Not banget. Ini juga jadi bahan pembelajaran juga sih. Kita kan orang bergaul tuh banyak tahun. Jadi kita kalau ke sana kemari minum, otomatis banyak informasi yang kita dapat di situ. Banyak informasi yang kita dapat. Ada tapi teman itu ada. Dibeli di mana itu dia tanya. Dibeli di mana tuh obat-obat ayang dia? Enggak di warung dibuka cuma. Hai, dia bilang.
Kita bilang itu warung dimancing tuh di muka jalan tuh sebelah kanan itu di situ loh. Yuk, dia bilang Dorang tahu dari mana itu yo kira-kira? Maksudnya dorang pe Bro. campuran kah atau itu apa dorang dari Itu kita- turun temurun kah atau bagaimana dorang dapat kita heran itu eksperimen bagaimana itu? sebetulnya. Maka ini kalau kita semua bilang sama, otomatis orang semua campur ini kalau Iya kita itu mau. no, tapi kira-kira yo jangan di sini, jangan Kalau kita di mau sini, spill jangan apa, spill di sini. jangan kita semua campur Iya ini, betul, salah. jangan di Iya, spill di sini. kan, Tapi itu maksudnya betul. berarti ada orang yang dari awal bamula baking tuh dia kan berarti dia coba dulu dong. Dia coba berarti Coba oh ini dulu. enak, fly lah istilahnya kan dong dia bilang kan. Itu sekarang kan yang top itu obat ayam itu dia pakai wadoping ayam itu. Aduh. Kita nggak tahu kita nak itu. cuma DP merek Iya, itu. kita nggak tahu no tuh. Cuma teman-teman salah mau diminum obat ayam itu mati ditampah. Iya karena DP dosis ini binatang di manusia tidak sama. Beda, iya betul. Sama. Mau mati ditampah kalau ini mau. Sekarang sebanyak ada kancing-kancing Iya. lagi. Ya. Jadi kita itu nom waktu tuh sama nih tuh baru-baru tuh kasus di surut viral itu tentang ini ada tuh DP nama akal juga dia di sini, bukan kata dia pernah bunuh orang juga mar di sini memang di pelorong itu tas tanya langsung memang susah mau tegur apa tuh anak itu. Iya. Tante aduh anak orang bikin kacau nggak di sini tak panggil apa dia jangan anak kerja di kita manggil rata tutuk tamu rata tutuk suruh kerja so bagus sih serta dia sudah rata tutuk dong posting surut viral kong kita bukan mau bela tuh anak itu dan cuma kan kenapa waktu masih di Rimnado Toren kok nggak posting setelah dia suka kerja bagus-bagus kenapa mau cari DP kesalahan kan Iya, aneh itu. DP nama itu Oh, ada orang yang mau cari viral, no? orang mau cari viral mungkin mau supaya- DP pengikut di FB Pro apa sama tuh nah itu juga yang kemudian jadi ini sekarang Jadi kayak kayak- semua karena so FB Pro lah apa segala macam nih iya dari sudut pandang konten kreator nih orang semua tuh mau baking begitu sama tuh tuh Sunda Warung sudah war dong itu jadi kau klarifikasi ya waktu itu kita klarifikasi nah pada kerja baik-baik udah kerja ini anak bilang ini anaknya kerja baik-baik di sini kong orang ada banyak bukan cuma dia sendiri kita kasih pekerjakan di sana dan ada banyak ya kita bilang kita dikit tuh orang di bawah komen oh iya begini kok kita bilang ini kita mau klarifikasi ini kita masuk di situ postingan dan bilang tangkap kita bilang mau ini orang Nado mau ini satu orang nggak dapat didik pada dia makai apa orang di Tamang orang dapat didik anak ini di Nado ditolak pada dia kayak apa orang dapat jadi manusia dia sana kerja bagus bagus ya kong sudah beli motor sekarang kalau di Nado sini paling cuma bawa lem kita bilang ini pembunuhan karakter manusia Yap. Betul, ini pembunuhan menarik. karakter Iya, manusia. betul. Ini mau memberdayakan dia setelah dia jadi manusia mau dicari Bisa kesalahan jatuh. lama. Oh. Bisa jatuh DP nama. Itu gila DP nama itu. Nah itu yang terjadi ya. Kita sih kerja dia di sana. Kita sih kerja dapur. Sampai sekarang masih data tutup. Nah, itu ketika misalkan ada kesalahan orang cuman fokus di situ. Orang fokus di situ. Cuma Tato fokus di situ. Kejahatan orang melakukan kejahatan. Terus apa yang terang baking begitu kan? Iya. For dorang sudah jo tak main tuduh menuduh begitu ya. Memang netizen. Serta balik-balik pas lihat ya ternyata. Cuma kita bukan apa kak, kita pemerintah nggak pernah kasih gaji, kita jadi kasih Pemberdayaan himbauan ya. ini. Ha. Kita nggak pernah minta gaji pemerintah. Cuma yang kita kecewa kok, mau ini nggak dapat didik pada dia, mau ini banyak mulu. Sementara ini tuh orang ini jadi didik pada orang ini tuh orang kurang ajar, kong orang jadi bagus, ini cari kesalahan itu yang terima pak. Rio kayaknya Ngana jadi bagus jadi pembicara deh. Kapan-kapan ya kita bikin atau kita bikin agenda aja. Terang undang tuh teman-teman nongkrong bareng ya. Positif boleh. Ayo kita ini kayaknya bagus banget ini untuk bikin pemberdayaan terhadap anak-anak muda di Manado. Ini Torang nongkrong bareng pakai dompet gaya. Sudah mau batato kayak ayo torang datang sama-sama nongkrong kita sama-sama. selama bikin konten Bercerita ini banyak hal. kita tadi mau membangun kita citra baik di muka banyak orang. Kita ini mau orang mau contohi pak kita karena kita belum tentu kita 100% benar. Kita tadi mau orang mau ambil contoh pak kita kan. Cuma kan banyak kalau orang setidaknya ada hal baik yang orang mau baking, Kita bisa share. orang boleh. Tapi kan kemudian itu dari hasil pengalaman. Toh Betul. pengalaman yang kemudian membuat kita juga secara psikis juga kita kena, secara fisik kita juga kena. Dan dari hasil dari torang pengalaman itu orang cuma mau sharing aja ke yang lebih muda. Begitu toh. Mungkin dalam hal ini Rio dengan dunia yang dulu kelam dong dia bilang. Tapi kemudian bisa itu kan boleh pemberdayaan juga. Boleh mau kasih sharing jadi pembicara begitu untuk anak-anak. Tapi dengan konsep yang berbeda. Iya. Jangan yang terlalu formal nanti mau tuh dia. Kita tadi mau kita tunjukkan di muka kita
82.000 pengikut di TikTok 54.000 pengikut ini, tapi orang apa adanya. Kita mau pakai singlet bebas dan orang kita setting kita nih mau citra kita terlihat sopan di muka orang. Munafik ya jadinya kan ya. Kita nih mau itu. Jadi kita apa adanya, kita konten sesuai apa yang kita bawa kita pilih sekarang. Dan itu cerdas. Keren itu. Karena itu kita undang, walaupun memang dia lebih terkenal dari kita, gitu. Tapi ya, buat kita ini karena kita di voice stream ini kita bawa sesuatu yang positif. Positif itu dalam arti bahwa kita bisa menginfluence banyak orang bicara soal isu sosial dan isu kemanusiaan. Jadi bukan cuma orang ya oke lah bicara dunia sosial media sekarang kan cari doi itu. Tapi hal baik apa yang kita boleh share? Itu aja sih sebenarnya yang menjadi inspirasi kita juga yang dilakukan Rio ini. Berapa kali kita lihat dia punya itu konten-konten dan dia melakukannya memang langsung dan tidak ada embel-embel apa, dan dia melakukannya pakai DP cara, DP gaya. Ini yang jadi buat kita itu bagus untuk menjadi inspirasi banyak anak muda. Ini bahwa yang batato pernah masuk penjara, pernah kriminal atau apapun itu, bahwa tidak semua itu jadi dibuang oleh masyarakat. Nah, guys, terima kasih banyak ini, so speechless kita ini. Orang tetap masih banyak tuh cerita-cerita yang mau bahas lagi. Tapi terima kasih Mario. Sudah datang ke Woypod Stream. Terima kasih banyak. So luangkan waktu dari Ratu Totok datang. Nanti orang pasti baku dapat ulang kan. Next orang akan kolaborasi dengan Rio untuk pemberdayaan anak-anak muda yang ada di Manado. Nanti tetap stay tune dan terima kasih banyak untuk semua. Orang pamit. Thank you.